Sial dan sial, kenapa sih nasibku harus kayak gini? Meisha pergi, mana duit habis lagi. Masa iya tiap hari aku harus nahan lapar kalau Wisnu sendirian di kamar? Ya, semenjak ditinggal Meisha, ia nampak sekali kelimpungan. Apalagi sampai kini ia juga belum memiliki pekerjaan. Dulu semua selalu dimanjakan kemewahan, bak berbanding terbalik dengan nasibnya saat ini. Pria tak tahu diri masih saja mencoba menghubungi Meisha lewat saluran telepon. Tak mungkin juga ia menemui secara langsung. Sama saja dengan menyerahkan nyawanya pada Pak Broto. Kekecewaan langsung terlihat manakala Meisha mengabaikan panggilan darinya. Sial. Rupanya wanita kesepian itu sudah mengabaikanku. Umpat Wisnu tanpa emosi. Ter. Rupanya Meisha menelpon balik dirinya. Secepat kilat ia langsung menggeser tombol hijau yang berada di layar pipinya. Halo Meisha, sayang, aku kangen banget tahu. Aku yakin kamu nggak bakal bisa hidup tanpaku. Kamu juga kangen kan sayang? Ucap Wisnu begitu panggilan terhubung. Sayang, makan tuh sayang. Rupanya kamu belum kapok juga Wisnu. Kamu masih mau ganggu istriku? Mau ku kasuskan kamu? Murka Pak Broto di ujung telepon. Rupanya dialah yang mengetahui panggilan masuk dari Wisnu. Loh, kok kamu yang angkat? Meisha mana? Tanya Wisnu. Ia sengaja mengabaikan amukan dari Pak Broto. Sudah kelewat batas kamu Wisnu. Mau cari mati denganku? Murka Pak Broto lagi. Ampun Pak, ampun. Enggak lagi-lagi deh. Ya sudah, maaf. Telepon saya tutup. Gugup Wisnu. Secepat kilat ia langsung menggeser tombol merah di layar ponselnya. Malu dan kecewa, itulah yang ia rasakan saat ini. Enggak bisa bicara sama Meisha dan kini harus berhadapan lagi dengan Pak Broto. Pria setengah baya yang tak bisa diabaikan begitu saja kekayaan dan kuasanya. Apapun bisa dengan mudah ia dapatkan dengan uang yang dimilikinya. Untuk meredahkan kekalutan hatinya, Wisnu langsung berdiri di balkon. Di sanalah pemandangan luar dapat ia pantau dari atas, termasuk juga keadaan rumah Amran. Tiba-tiba saja ada satu ide berlian muncul di kepalanya. Meisha, wanita tua itu lepas, biarkan saja. Sekarang saatnya mendekati Sarah yang lebih muda dan seksi, dan tentu saja lebih segar dibanding Meisha, ucapnya pada diri sendiri. Lebih baik aku ke sana sekarang. Lagian Amran siaran itu juga baru saja pergi, gumam Alek. Secepat kilat, kutu kupret itu langsung meluncur menuju rumah Sarah. Di sana nampaklah Sarah yang tengah asik membersihkan halaman rumah. Tanpa ia sadari, karangan tanpa modal datang mendekatinya. Hai cantik, rajin amat jam segini udah bersih-bersih. Jadi makin sayang aja aku sama kamu, ucap Wisnu mulai melancarkan akal bulusnya. Wisnu, ngapain kamu kesini lagi? Tanya Sarah cukup terkejut. Biasa aja kali, kayak habis lihat hantu aja kamu ini. Mau aku bantuin? Aku ini paling pengertian sama cewek. Sungguh beda jauh kan dengan Amran sialan itu. Istri bersih-bersih malah ditinggal pergi, ucap Wisnu dengan santainya. Udah, mau ngomong apa lagi? Jangan pernah ngatain dan menjelekkan suamiku.
Ucap Sarah penuh penekanan. Iya, aku tuh sebenarnya mau ngomong, Sarah. Kalau aku tuh sayang dan suka banget sama kamu. Kamu cantik, seksi, dan masih muda lagi. Ucap Wisnu dengan percaya dirinya. Oh iya, tapi sayangnya aku sama sekali tidak tertarik sama kamu. Jadi, lebih baik kamu buruan pergi sekarang juga dari sini. Usir Sarah tanpa ampun. Cantik-cantik kok galak sih. Kamu ini belum kenal dekat sama aku aja, sayang. Kalau udah kenal, bakal kelepek-kelepek deh. Dan enggak rela berpaling dariku. Ucap Wisnu lagi. Pede sekali Anda, Wisnu. Itu enggak akan pernah terjadi. Lebih baik kamu pergi sekarang juga dari sini. Atau aku teriak panggil warga satu komplek. Ancam Sarah. Cukup bernyali tinggi juga rupanya dia. Hahaha. Jangan mimpi sayang. Aku tahu betul jam segini komplek lagi sepi-sepinya. Yang ada juga cuma emak-emak rempong. Ucap Wisnu percaya diri. Pergi Sarah. Oh, rupanya kamu nggak bisa diajak main halus sayang. Pengen ngerasain main kasar ya? Ucap Wisnu tersenyum penuh misteri. Buk, au, sakitnya, bagi Sarah. Sebuah vas bunga mendarat tepat di tengkuknya. Dan ini berhasil membuatnya limbung kehilangan kesadaran diri. Kasiannya sayangku. Kalau lagi nggak sadar begini, aura cantikmu makin terpancar sayang. Bisik Wisnu tepat di telinga Sarah. Setelah memastikan semua keadaan di luar aman, ia bergegas membopong tubuh lemah Sarah menuju ke dalam rumah. Ia tak menyangka perjuangannya untuk bisa mencicipi tubuh Sarah sudah berada di depan mata. Saking bahagianya mendapat momen ini, hingga tanpa ia sadari, ada sepasang mata dan kamera yang merekam momen itu. Ya, dialah Buati, biang gosip yang sedari tadi sembunyi di balik semak-semak tanaman rumahnya. Awas saja kamu Wisnu, dengan ini aku yakin bentar lagi bakal diusir dari komplek perumahan ini. Pria Makondo yang tak pernah tahu diuntung, gumam Buati. Ia segera mengirim pesan singkat pada Amran dan secepat kilat dengan cara diam-diam ia juga ikut masuk ke rumah Amran. Bagaimanapun caranya, ia bakal menyelamatkan Sarah dari korban mangsa kutu kubret itu. Cantik mana seksi lagi. Jadi gak sabar pengen terbang ke surga bersamamu sayang. Lirih Wisnu. Namun masih bisa didengar suaranya oleh Buati. Wisnu terus membelai lembut dan menjatuhkan banyak ciuman di wajah cantik Sarah. Pakaian masih komplit. Buati yakin Sarah masih aman dari jamahan tangan nakal Wisnu. Ia lantas mengambil benda untuk bisa menumbangkan Wisnu secepatnya. Buk, buk, buk. Sakitnya, ucap Wisnu kesakitan. Sebuah kunci kecil berhasil 3 kali Buati daratkan tepat di tengkuk Wisnu. Seketika membuatnya limbung dan pingsan di tempat. Secepat kilat, Buati segera menyadarkan Sarah yang masih tergolek tak berdaya di atas sofa. Wanita itu seakan tak tega, membayangkan hal apa yang bakal terjadi jika ia tadi tak buru-buru datang membantu. Mbak Sarah, ayo cepetan bangun, sadar Mbak, ucap Buati. Ia terus menggoyang-goyang tubuh Sarah. Belum ada respon sama sekali. Ayolah Mbak, ucap Buati lagi. Wanita parubaya itu lantas menekan kuat antara jempol dan jari telunjuk di tangan Sarah. Ia berharap
dengan cara ini Sarah bakal cepat bangun dan akhirnya berhasil juga. Bu Wati, ucap Sarah terkejut. Dengan sedikit rasa pusing, ia bergegas bangkit menyandarkan tubuhnya pada punggung sofa. Alhamdulillah, akhirnya Mbak Sarah sadar juga. Aku tuh dari tadi khawatir terus, Mbak. Mana Mbak nggak sadar-sadar lagi, ucap Bu Wati. Memangnya apa yang terjadi sama saya, Bu? Terus kutu kupret ini ngapain tiduran di lantai? Tanya Sarah nampak heran. Aduh, Mbak Sarah kena timpuk si kutu kupret, makanya pingsan. Dia ini punya niat jahat untuk menjamah tubuhmu. Untung aja aku cepat datang, jelas Bu Wati berapi-api. Astagfirullah, benarkah itu, Bu? Memang kurang ajar, benar dia, geram Sarah. Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Ada yang sakit? Mana yang disakiti kutu kupret itu? Tanya Amran bertubi-tubi. Nafasnya sampai tersengal-sengal karena paniknya. Aku baik-baik saja kok. Hanya saja kepalaku masih sedikit pusing, jawab Sarah dengan senyum mengembang. Secepat kilat, Amran langsung memeluk erat tubuh istrinya. Seakan lupa ada Bu Wati di antara mereka. Udah dong pelukannya, romantis amat. Mas Amran, ini rekaman kejadian tadi komplit sejak awal kutu kupret itu mendekati Mbak Sarah, jelas Bu Wati. Ia menyerahkan ponselnya pada Amran. Astagfirullah, kelewatan memang, ucap Amran saat memutar rekaman video itu. Bu Wati, kenapa enggak selamatin aku dari awal sih? Aku kan jadi enggak harus tersentuh sama kutu kupret ini, protes Sarah. Ia terlihat jijik saat melihat wajahnya didarati banyak ciuman oleh Wisnu. Ya maaf Mbak Sarah, saya kan juga harus ngumpulin bukti dulu. Dengan cara ini kita bisa mengusir Wisnu. Mbak Sarah juga masih selamat bukan? Ucap Bu Wati beralasan. Benar juga sayang. Ya sudah, yang penting kamu selamat dan baik-baik saja. Sekarang kita tunggu kedatangan Pak RT dan RW. Kutu kupret ini memang harus dikasih pelajaran, terang Amran menenangkan sang istri. Mas Amran, maaf nih ya, Pak RT nggak bakal kesini kalau kita nggak kasih tahu atau menyambutnya ke sana, protes Bu Wati. Tenang Bu, saya tadi sudah sempat menghubungi beliau kok, dan sudah dalam perjalanan ke sini, terang Amran. Permisi, Assalamualaikum. Mas Amran, gimana keadaannya? Ucap Pak RW di ambang pintu. Ia cukup terkejut melihat Wisnu tergeletak di lantai. Semua baik-baik saja Pak. Dia cuma pingsan karena kena pukul sama Bu Wati, terang Amran. Hei, Mas Wisnu, buruan bangun. Enak bener tiduran di rumah orang, ucap Pak RT. Ia langsung mengguncang kasar tubuh Wisnu. Namun nihil, tak ada respon yang berarti darinya. Ini anak pingsan atau mati sih? Enak bener. Sepertinya harus kita injek nih biar sadar, celetuk Bu Wati. Jangan Bu, lebih baik dengan cara saya ini. Dijamin lebih ampuh, ucap Pak RW. Ia langsung menempelkan kaos kakinya tepat di hidung Wisnu. Wek, bau busuk, lirih Wisnu. Ia langsung mengernyitkan dahinya. Manjur juga ternyata cara Pak RW. Sadar juga kamu Wisnu, geram Sarah. Ia sangat kesal sekali jika membayangkan perbuatan kutu kupret itu pada tubuhnya. Ada apa ini rame-rame? Loh, Mas Amran kok sudah pulang? Ucap Wisnu terkejut. Ini kan rumahku. Ngapain juga kamu yang ngatur? Kelakuanmu benar-benar di luar batas.
Ayo buruan bangun, perintah Amran. Mas Wisnu, apa yang kamu perbuat dengan Mbak Sarah nggak bisa ditolerir lagi. Kamu sangat keterlaluan, ucap Pak RT. Ya, dan warga sini nggak bisa memaafkan. Kamu harus secepatnya angkat kaki dari lingkungan sini, usir Pak RW. Tapi Pak, saya ini sudah ngontrak selama setahun ke depan di rumah ini. Jadi jangan seenaknya ngusir saya. Lagian apa yang kalian tuduhkan itu nggak ada buktinya, protes Wisnu percaya diri. Masa iya nggak ada bukti? Bagaimana dengan rekaman video ini? Bisa dibawa ke jalur hukum loh, ucap Buwati. Ia memperlihatkan perbuatan Wisnu sendiri. Tapi saya cuma hilaf tadi, ucap Wisnu berkilah. Hilaf sampai sengaja membuat istriku pingsan dan kamu mau meredak paksanya begitu? Tanya Amran. Ia seakan geram dengan pembelaan Wisnu. Mas Amran, tolong maafkan saya. Saya hilaf dan janji enggak bakal mengulanginya lagi, ucap Wisnu mengiba. Perasaan tiap kali ada masalah, selalu saja itu yang kamu ucapkan. Memangnya enggak ada kata-kata lain, cipir Amran tersenyum sinis. Minta maaf, ntar dimaafin buat salah lagi, terus minta maaf lagi. Begitu aja terus sampai bola sepak bentuknya kotak, cipir Buwati. Seketika membuat nyali Wisnu semakin ciut. Mas Wisnu, pilih kami perkarakan masalah ini atau segera angkat kaki dari lingkungan sini. Udah datang enggak mau lapor, pakai banyak tingkah lagi, ucap Pak RT. Udah, usir saja Pak. Aku nggak mau punya tetangga celamitan macam dia. Bikin lingkungan tercemar aja, ucap Buwati, seakan menyalakan sumbu kompor. Ya, saya setuju Pak. Usir saja dia dari sini, imbu Sarah kemudian. Bagaimana Mas Wisnu? Tanya Pak RT Banu-Banakanan. Tapi Pak, protes Wisnu tertunduk lesu. Matanya sampai berkaca-kaca. Seketika ia kembali limbung dan kehilangan kesadaran diri. Yah, pakai pingsan lagi. Bersambung.